Terpujilah namamu Bapa di dalam surga, lebih daripada apa yang kami pikirkan dan yang kami doakan. Engkau sanggup melakukannya bagi kami, Bapa. Dalam hidup ini kami telah belajar begitu besar kasih Allah bagi kami, sehingga kami hanya ingin saja meninggikan, memuliakan, menyembahmu Bapa di surga. Setiap saat ada kesempatan Tuhan berikan, kami ingin memuliakan namamu ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Dan kami percaya Engkau menerima penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau menerima seluruh hidup kami, karena Engkau telah menebusnya dengan nama yang mahal. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua jemaat-Mu ya Bapa yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, diberkatilah mereka semuanya Bapa. Pulang dari tempat ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau senantiasa memberkati Ibu Gembala di tempat ini yang terus memimpin jemaat ini Tuhan untuk melayani-Mu ya Bapa. Dan kami semua bersukacita hari ini memuji nama-Mu. Terima kasih atas firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kami. Kami ingin selalu memuji, memuliakan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Begitu besar kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat saya persilakan dulu kembali. Shalom. Selamat pagi menjelang siang hari. Haleluya, puji Tuhan. Saya sangat berterima kasih pada pagi menjelang siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan oleh Ibu Gembala di tempat ini, Ibu Pendeta Eri. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena kami tergabung di organisasi Asosiasi Pendeta Indonesia, tapi Ibu Eri, Ibu Pendeta ada di DPD Provinsi DKI Jakarta dan saya ada di DPC Jakarta Timur. Puji Tuhan, ya saya sangat bersyukur pada saat ini. Bukan hanya ini yang kedua kali saya menyampaikan firman Tuhan sini, tapi di berbagai kesempatan acara-acara juga saya sudah sering ke tempat ini. Saya bersyukur bisa juga mengenal jemaat di tempat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dipercayakan pada hari ini untuk kita merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang membuat kita semua berhasil, karena kita adalah sudah ditentukan oleh Allah sebagai umat pemenang. Amin. Puji Tuhan. Dan saya mengajak kita pertama-tama untuk merenungkan, membaca ya firman Tuhan dari Roma pasal 8. Ya, Roma pasal 8. Saya minta tolong bisa multimedia yang menampilkan di depan. Dari Roma pasal 8. Ya. Roma pasal 8, saya akan membacakan untuk kita semua dari ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-39. Ya, demikian firman Tuhan. Judul perikopnya di situ disampaikan keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua,
Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Karena Bapak Ibu Saudara sudah banyak juga ya orang Kristen yang menyerah terhadap keadaan. Mereka mungkin karena kecewa, atau mungkin karena mereka kurang sabar, atau mungkin karena belum tercapai cita-cita mereka, atau mereka daya semangat mereka tidak terus menyala, atau mereka tidak terus memberikan dirinya untuk diperbaharui firman Tuhan. Ya, dan tidak jarang orang Kristen itu menjadi mereka tidak antusias kalau mereka mendengarkan kebenaran firman, padahal itu adalah sumber kehidupan kita. Ya, dan tidak heran juga kalau banyak juga yang menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, mereka tidak lagi mencerminkan kehidupan mereka sebagai orang yang benar-benar harus berhati-hati menyaksikan hidupnya di tengah-tengah lingkungan, ya. Dan bahkan ada yang menjadi batu sandungan yang berat, sehingga nama Kristus menjadi tidak bersinar oleh karena apa yang mereka perbuat atau sikap mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama tadi, yang sudah kita baca, ada dua pernyataan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada siang hari ini. Yang pertama adalah bahwa Alkitab sudah jelas menyatakan bahwa keberhasilan itu adalah milik Tuhan. Amin. Bukan milik manusia. Itu adalah milik Tuhan sepenuhnya. Ya. Kenapa milik Tuhan? Karena kita tahu persis di dalam Alkitab dikatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Betul? Sehingga manusia itu tidak memiliki sedikit pun ya kemampuan untuk bisa mengasihi Allah kecuali dia sudah menerima anugerah Tuhan dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, Allah telah mengaruniakan kepada kita kemenangan itu, keberhasilan hidup itu dengan menyatakan kasih Allah yang luar biasa. Bukan kasih manusia, tetapi kasih Allah. Ya, karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu tidak memiliki kasih yang murni lagi. Tetapi Allah menyatakan kasihnya yang luar biasa melalui kehadirannya ke dunia ini, melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus
Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah yang luar biasa. Banyak orang berpikir bahwa apa yang dicapainya ya itu adalah merupakan sesuatu yang paling dibanggakan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita, itulah yang harus kita banggakan. Amin. Supaya kita bisa menjadi rendah hati. Kalau apa yang kita capai, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita pikirkan yang menjadi pokok kebanggaan kita, sasaran kita, tujuan kita, maka itu bisa membuat orang menjadi jatuh, ya, itu menjadi sombong. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di ayatnya yang ke-32 tadi, firman Tuhan katakan, ya, Ia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Siapa itu? Yesus Kristus. Telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu Saudara, Allah menyerahkan nyawa anaknya yang tunggal. Amin. Amin. Tidak ada yang lebih mahal dari nyawa, dari yang lebih berharga daripada nyawa, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan itulah sebabnya kalau kita lihat Bapak Ibu berita akhir-akhir ini ya, berjuta, puluhan juta orang berhenti sejenak berpikir, apakah arti daripada kematian daripada Brigadir Joshua Nofriansah? Apa arti kematiannya? Jadi orang berpikir sejenak, ya, berhenti sejenak memikirkan apa arti kematiannya. Ya, bagi kepolisian, bagi kejaksaan, bagi pengadilan, kemudian bagi pengacara, bagi keluarga korban dan sebagainya, dan bagi masyarakat Indonesia, apa arti kematiannya? Semua berhenti sejenak memikirkan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa? Karena ternyata pengadilan mengatakan dia tidak bersalah, bukan? Iya, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bersalah. Jadi orang ingin memikirkan, jadi apa artinya dia mati? Apakah dihargai atau tidak oleh negara? Begitu, ya. Banyak orang yang mati, tapi tidak seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai berbulan-bulan, ya. Hampir berapa bulan? 6 bulan ya. Terus itu terus menjadi pemberitaan. Semua orang, ya, kuota juga habis untuk membuka video atau menonton itu peristiwa bagaimana. Semua komen yang tidak tadinya yang pendiam menjadi berbicara semua, menyampaikan pendapat semuanya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa? Karena ada nyawa yang dikorbankan tidak bersalah katanya. Ya, dia tidak bersalah. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan itu bagi kita orang Kristen, ya, kalau menurut saya pengadilan itu menunjukkan kekalahan di dalam kesaksian iman Kristen. Kenapa? Karena orang yang melakukan perbuatan yang tidak pantas itu adalah orang yang mengaku Kristen. Sehingga tidak bisa ditunjukkan di sana bagaimana kasih Allah bekerja. Bukan memberikan kemenangan, tapi memberikan kekalahan kepadanya. Ya kan, Bapak Ibu Saudara. Padahal kita seharusnya dikatakan kita adalah umat pemenang. Amin. Ya, bukan kita umat yang menunjukkan kekalahan, kebodohan, kebohongan. Kita adalah orang yang menunjukkan kejujuran. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kalau orang-orang Kristen tidak memahami, tidak terus belajar untuk mengerti bahwa ada penguasa-penguasa di udara yang tidak menginginkan kesetiaan kita kepada Yesus. Sadar kita terus, amin. Makanya kita dapat terus menyembah, memuji Dia, belajar terus mendengarkan firman Tuhan, karena tahu kita di situ kemenangan kita. Amin. Apapun yang terjadi, penderitaan apapun yang ada di dunia ini, kita tahu dikatakan tadi di situ, yaitu 31.
Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Amin. Jadi kita perlu tahu bahwa kita sadar terus bahwa Allah itu berpihak pada kita, bukan melawan kita. Amin. Jangan kita gampang kecewa. Ya, kalau Allah memuji kita, kita harus sabar karena firman memberitahu indah pada waktunya semuanya. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian pun bahkan lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, bila dibandingkan hal yang sangat luar biasa kasih Allah, ya, yaitu Dia mengorbankan nyawa anaknya yang tunggal diberikan kepada kita, supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita ditebus, supaya kita diampuni, ya, supaya kita dibangkitkan, dan supaya kita hidup untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Kita tidak mati lagi di dalam dosa. Amin. Ya, kita tidak menjadi orang hukuman lagi. Iblis tidak berhak mencampuri hidup kita lagi. Amin, saudara. Amin. Ya, kita harus tahu betul itu. Iblis tidak berhak mencampuri hidup kita. Hanya Allah yang berhak mengintervensi urusan kita, hidup kita. Amin. Karena kita sudah ditebus dan kita adalah miliknya yang mahal, yang sangat berharga untuk memuji Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Allah di pihak kita, sehingga pasti Dia mengerjakan segala kebaikan untuk kita. Amin. Ini terus memotivasi kita, memberikan kita semangat, ya, untuk terus melayani Dia. Karena hanya Dia yang pantas dilayani. Iblis itu juga ingin dilayani karena dia pencemburu. Ya kan? Di dalam gereja Tuhan, di dalam komunitas orang-orang percaya, kalau semua umatnya bersemangat, dia pasti cemburu dia. Ya kan? Dia akan cari bagaimana cara supaya di antara jemaat itu ada masalah-masalah. Dan dia sudah tahu kalau ada masalah-masalah, mereka akan berpindah fokus. Bukan lagi kepada pelayanan kepada Tuhan, tapi mereka ingin menjadi dilayani, menuntut melayani satu dengan yang lain. Padahal Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Amin. Indah Bapak Ibu Saudara, luar biasa kalau kita sebagai umat pemenang punya jiwa melayani. Karena itu adalah tanda kemenangan kita. Amin. Bukan untuk dilayani. Orang yang terus dilayani dia cenderung untuk dikalahkan. Tapi orang yang melayani adalah orang yang kuat. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, semua umat Tuhan, mulai dari yang terkecil sampai kepada yang paling senior, pria, wanita, harus punya kerinduan untuk melayani. Karena hanya orang yang kuat yang melayani. Dan itu adalah tanda kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, iblis tidak suka, iblis tidak senang. Dia tidak akan bisa tenang kalau melihat kayak timnya, Ibu Gembala ya. Kita ini tim yang bagaimana sih tim? Ya kan, kalau dia dalam sepak bola itu mereka tidak ada yang egois. Mereka selalu mengutamakan bagaimana tujuan mereka, gol mereka. Amin saudara. Saudara lihat di situ apa? Pengharapan menuju sasaran yang tepat. Ya, supaya apa? Sasaran yang tepat itu membuat tim kita mencapai gol-gol yang Tuhan sudah siapkan menjadi berkat yang tercurah kepada jemaat ini, kepada kita semua. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu dikatakan di sini bahwa Allah sebenarnya faktanya Allah telah menyingkirkan semua penghalang dalam hidup kita ini supaya kita bisa meraih kemenangan, keberhasilan itu. Amin. Dia sudah menyingkirkan itu. Di mana Bapak Ibu disingkirkan itu? Ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, Dia mengatakan apa? Sudah selesai. Berarti sudah menang. Amin. Ya, kita adalah umat pemenang. Ya, kita datang di gereja, kita datang beribadah bukan karena terlalu berat masalah kita, tidak. Kita harus mengatakan apa? Masalah itu sudah selesai. Amin. Saya harus datang memuliakan Tuhan. Saya harus ambil bagian di dalam pelayanan itu. Karena itu adalah bentuk ucapan syukur saya kepada Dia. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita adalah tim. Kita adalah merupakan anggota-anggota satu dengan yang lain yang saling melengkapi.
menjadi berhasil hidup sendiri di dunia ini, tidak ada. Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan satu dengan yang lain. Dan bahkan kita adalah anggota tubuh Kristus, amin, yang terhubung satu dengan yang lain, di mana darahnya mengaliri kita semua, membuat kita sehat semuanya, amin. Ya, sehat di dalam jasmani dan rohani itu adalah merupakan kehendak Tuhan bagi kita semuanya. Kenapa? Karena kita sudah dinaungi oleh kekudusan darah Kristus. Ya, kita sudah dinaungi oleh kuasa Roh Kudus. Dia ingin memakai tubuh kita ini adalah baiknya. Dan dia ingin memakai baiknya untuk memuliakan dia setiap saat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita lihat tadi, ya, di ayatnya yang ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, dalam semuanya apa? Di dalam semua persoalan kehidupan yang kita alami di dunia ini, memang dunia ini tempat kita menghadapi masalah, kan? Jangan lari dari masalah, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Lari dari masalah akan ketemu masalah baru lagi. Ya kan? Yang benar adalah hadapi masalah, andalkan Tuhan. Amin. Lihat hasilnya, pasti tepat pada waktunya Tuhan memberikan kepada kita. Dia melatih kesabaran kita, sama seperti Kristus. Dia sabar memikul salib supaya kita diselamatkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah maka dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Luar biasa. Banyak di dunia ini dalam pertandingan mereka menang, bersorak-sorai luar biasa, ya Bapak Ibu, yang memuji Tuhan, bersorak-sorai dan sebagainya, bangga, ya, disoraki dan seterusnya. Banyak saudara-saudaraku, ya, dalam setiap pertandingan banyak kemenangan. Tapi kalau kita lihat diri kita di dalam Tuhan, masih apa? Kita masih apa dikatakan? Masih lebih dari situ. Amin. Di dalam Tuhan kita masih terus lebih sukacita, lebih damai sejahtera, lebih ramah, amin. Iya, lebih giat, lebih tekun, Bapak Ibu Saudara, lebih semuanya yang positif, lebih manis, lebih indah semuanya di dalam Tuhan, amin. Iya, banyak di dunia ini yang berbangga dengan kemenangan yang mereka raih, tapi Alkitab mengatakan kita masih lebih dari situ, amin. Kenapa lebih, Bapak Ibu Saudara? Karena dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita, bukan oleh kekuatan kita, amin, tapi oleh Dia, oleh Yesus Kristus yang sudah bangkit dan mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Bapak Ibu Saudara, karena itulah ayat 38 dikatakan, sebab aku yakin, saudara juga harus yakin, saya juga yakin, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, amin, yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesaksian kita itu sangat penting, amin. Iya, sangat penting bagi dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kesaksian kita itu sangat penting bagi dunia ini. Karena apa? Karena dunia ini telah dikalahkan oleh iblis. Hanya kita yang bisa membawa terang kepada mereka. Amin. Jadi kita orang-orang yang unik, pribadi-pribadi yang unik. Dan ini ibaratnya, tahu Bapak Ibu, seperti apa yang di Pulau yang ada hewan yang unik di sana, komodo itu ya, di mana itu ya, di belahan Indonesia Timur sana, ya. Itu sangat dijaga gitu, supaya jangan sampai punah. Nah, saat ini pun sebenarnya di tengah-tengah dunia yang sudah tidak jelas, yang tidak menentu lagi arahnya, perlu orang-orang pilihan Tuhan itu adalah orang-orang yang unik. Dan itu harus betul-betul bertahan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Amin. Karena kemenangan ini adalah kemenangan yang harus kita nikmati selamanya bersama dengan Dia. Bukan hanya lip service, bukan karena pelarian dari masalah, tetapi karena memang kita sadar bahwa kita adalah umat kemenangan dan kita harus menyuarakan itu kepada semua orang di dunia ini. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, terus bersemangat, semangat terus. Tapi dasarnya harus jelas.
Kita bersemangat karena kita tahu kita adalah umat pemenang. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Bapa pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Engkau telah menyatakan bagi kami dengan kebenaran firman-Mu yang berkuasa ya Bapa, menjadikan segala sesuatu menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, bukan yang kami kehendaki. Dan kami Engkau telah angkat menjadi umat pemenang. Kami Engkau jadikan menjadi orang-orang yang berhasil, bukan orang yang gagal ya Tuhan. Karena di dalam Kristus Yesus kami memiliki segalanya. Kami memiliki kuasa, kami memiliki berkat, kami memiliki pengharapan menuju sasaran yang tepat, yaitu kasih Allah. Itulah sasaran yang paling tepat di mana kami sudah berada di dalamnya dan tidak akan gagal. Karena kami tahu Roh Kudus akan memampukan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau memberkati semua jemaat yang ada di tempat ini. Ibu Gembala di tempat ini Tuhan Yesus dalam memimpin jemaat ini akan menuju kepada sasaran yang tepat, yaitu kelimpahan di dalam kasih karunia Allah yang sejati. Terima kasih Bapa, kami percaya semuanya indah pada waktunya dan kami sudah merasakan itu di dalam banyak hal pengalaman hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan Yesus tidak ada di antara kami Tuhan orang-orang yang diperdaya oleh penguasa-penguasa di udara, tapi kami semua adalah orang-orang yang bangkit dalam kemenangan itu. Kami akan tunjukkan itu dalam semangat kami dalam hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi keluarga kami, mengasihi pekerjaan kami, dan mengasihi segala apa yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, bangkitlah kami untuk melayani Engkau Tuhan. Kami percaya nama-Mu dipermuliakan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua kita yang percaya menyatakan haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada Yesus. Ya puji Tuhan, Tuhan yang memberkati firman Tuhan disampaikan pada saat pagi hari ini. Terlebih Tuhan yang memberkati hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap pelayanan hamba-Nya dimanapun pergi dan berada. Puji Tuhan. Siapa yang berkata kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini? Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan menguatkan kita pada saat pagi hari ini untuk kita tetap bertahan hidup di dalam Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang kedua ke depan. Yang rindu untuk mengobrol dengan Tuhan, bersedia aku sedia dengan saya, biar kita memberi dengan sukacita. Kita ujian kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin.